bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Mungkin yang lain dimatikan dulu atau gimana ya? Ayo dimatikan ya Bu ya. Oke siap Bu. Oke. Sudah ya. Nak matikan itu yang merah itu loh. Oh yang merah sampai nih. Yang bawah sendiri sudah. Tapi kalau pakai HP saya tidak paham. Oh ya. Untuk tugas kelompok kali ini yang pertama kita kan sudah sepakati bahwa linknya yang tadi ya, yang bansos, korupsi bansos. Kemudian yang kedua itu kita diminta untuk membuat fishbone dari segi positif dan negatifnya. Nah, tadi kan sudah saya minta teman-teman untuk mencatat masing-masing individu masukannya seperti apa. Kita mulai dari sekarang. Jangan lupa Pak Rifai ya ditulis Pak ya. Kita mulai ini langsung fokus ke pertanyaan yang kedua. Bentar, pertanyaan yang kedua. Analisislah dengan menggunakan diagram fishbone faktor-faktor penyebab kasus tersebut, kenapa memiliki nilai positif dan kenapa memiliki nilai negatif. Berarti kita fokus ke nilai positif dulu ya. Yeah. Satu-satu aja. Untuk fishbone ini yang positifnya itu kan menurut panjenengan apa? Coba ini Pak Nafiul. Pak Nafiul, monggo. Pak Nafi. Kula kanton dulu Bu. Tadi kan kurang paham. Pak Media satu ini siapa Pak Media ini? Bentar, ini kan ada positif sama negatif. Kalau menurut saya tadi pemikiran saya positifnya itu adalah bahwa dari cerita itu, dari artikel itu adanya penetapan atau penangkapan kasus korupsi bansos. Itu kalau saya ya. Terus yang kasus negatifnya maksudnya di situ perilaku negatifnya itu adalah korupsi bansos. Menurut jenengan gimana ini? Aku gak begitu paham ya. Gimana? Ada yang mau usul, monggo? Usul Bu. Tes. Iya Pak, jelas Pak. Monggo Pak Tony monggo. Untuk yang sisi negatif tadi saya sudah buat, tapi yang sisi positif ini hanya sebagian. Yang saya dulukan tadi yang sisi negatifnya. Kalau sisi negatif, saya ambil yang 4M. Kalau kemarin diterangkan ada yang 5M, 6M itu kan, itu penyebabnya saya analisis lagi menjadi 4 untuk individu, kelompok, kultur, dan aturan. Dan ini tadi yang positif juga baru buat. Kalau yang individu mungkin akan mengakibatkan efek jerah terhadap si pelaku dan kelompoknya. Mungkin secara organisasi, secara kelompoknya hampir sama. Kelompok itu akan semakin jerah kalau tertangkap dan diliput di media, sehingga tingkat korupsi bisa akan mengalami penurunan. Kalau secara kultur, secara kebiasaan, mungkin dengan tertangkapnya kasus itu, mungkin
akan membawa kebiasaan yang baru yang lebih transparan. Dan yang terakhir dari segi aturan, dengan adanya penangkapan kasus tersebut, mungkin aturan perundang-undangannya bisa dikaji ulang karena memiliki banyak celah. Kemudian Bu, kalau dari saya ini sudah saya tulis di kertas, nggak bisa saya tulisannya hanya Mas Ibu yang bisa melihat karena jelek sekali. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada masukan yang lain? Bu, umpami kula badhe share screen angsal. Boleh, Bapak, silakan. Nun sewu nggih. Ketinggal mboten Bapak Ibu? Muncul mboten? Muncul. Ya, muncul. Nggih. Secara pemahaman saya terkait dengan soal yang diberikan Pak Ongki itu antara nomor 2 dengan nomor 3 itu punya hubungan Pak Ibu. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan bagaimana Sampun. Sebagaimana yang saya tampilkan bahwasanya faktor penyebab kasus korupsi Bansos Kementerian Sosial dari sisi manusia, dari sisi kebijakan, dari segi lingkungan yang saya identifikasi ada 3 itu. Di antaranya mungkin penyebabnya gaya hidup kemewahan. Yang kedua, kurangnya kesadaran religius dan moral seseorang. Yang ketiga, mengesampingkan suara hati nurani. Itu untuk dari segi manusia yang sempat saya analisis. Berikutnya tentang dari segi kebijakan, ini mungkin penyebabnya kebijakan secara tertutup yang tidak transparan. Yang kedua, lemahnya lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir dari sisi lingkungan, penyebab dari kasus korupsi bansos tersebut mungkin yang pertama adalah lingkungan kerja yang tidak sehat, yang kedua adalah kurangnya keterbatasan inklusif stakeholder lain dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini ditangani oleh Kemensos sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak yang lain. Dan yang terakhir adalah godaan yang begitu besar mengingat selama ini pengetahuan kami Dinas Sosial merupakan satu di antara lembaga yang istilahnya punya dana abadi yang besar, sehingga jelas ini menimbulkan semacam godaan tersendiri. Kira-kira itu Bapak Ibu. Mungkin nanti hasilnya saya share ke Pak Rifai nggih bagian ngoten nggih Bu nggih. Halo? J. Halo? Kira-kira ngoten kula. Ya, halo. Gini Pak, butuh 2 fishbone atau cukup 1 kalau dilihat dari negatif dan positif itu soal. Kalau melihat kepala fishbone-nya itu kan beda-beda tergantung sebab-sebabnya. Kalau sebabnya itu negatif, berarti otomatis nanti dampak negatifnya. Negatif. Berarti kalau saya tangkap itu 2 fishbone. Satu yang negatif, satunya yang positif. Yang positif, yang negatif insya Allah ini sudah. Ya, berarti gitu ya. Berarti ada 2 fishbone. Nah, yang negatif tadi Pak Hakim tadi ada masukan seperti itu. Mungkin ada yang lain. Nanti masukannya apa nanti dikirim di grup Pak ya? Iya. Kalau yang Pak Hakim tadi kan yang negatif. Screenshot-nya sudah banyak Pak Hakim? Kata Bu. Yang penting itu. Oh iya.
Iki Pak Ada Hakim jos lah masalah ini. Mboten, Ya, Pak. YouTuber Pengenane nang sejati. BPPG, Pak. Berarti gini ya, ini kan jam 3 ada yang juga ada kegiatan, berarti Pak Iya, iya. tadi sudah ada masukan, kemudian Pak Fatoni ada masukan untuk yang positif, nanti di-share di grup, nanti kita bicarakan lagi. Itu. Oke Bu, siap Bu. Terus ini yang pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, setelah mengidentifikasi faktor penyebabnya, analisislah mengapa faktor tersebut yang berperan dalam menentukan nilai positif atau negatif dari etika publik tersebut. Mungkin Pak Hakim yang tadi memunculkan ide negatif tadi, kira-kira apa Pak? Kira-kira nanti jawabannya yang nomor 3 ini mengarah kemana? Nggih, sekedap kula share Kira-kira. screen malih. Nggih. Nah, menawi jawaban kula yang ketiga jelas keterangan wonten ngandhape, Bu. Jadi pertama kalau misalkan dari sisi manusia gaya hidup yang bermewah-mewahan, otomatis penyebabnya nggih tuntutan kehidupan yang tinggi dan mewah memaksa seseorang untuk menghalalkan segala cara apabila dalam kondisi terjepit. Ketika seseorang punya kesempatan untuk korupsi dan dia terpojok dengan keadaan yang sulit, sedangkan gaya hidupnya mewah, otomatis mau tidak mau ketika hati nuraninya kalah, otomatis beliaunya ya bisa menghalalkan segala cara. Jadi mungkin jawaban di nomor 3 ini di keterangannya, Bu, yang saya blok ini. Nah, berikutnya untuk penyebab yang kedua juga ini, katakanlah kurangnya kesadaran religius dan moral seseorang ini juga menimbulkan tindakan korupsi itu sendiri. Ketika dia tidak dekat dengan Tuhannya dan juga secara moral dia melupakan hati nuraninya, otomatis ya korupsi itu bisa mungkin saja terjadi. Ya. Itu Bu. Jadi keterangannya ada di bawah ini, mungkin tinggal kita tindak lanjut. Ya. Mungkin Bapak Ibu lintune. Ada masukan Bapak Ibu? Pak Novan? Iya Bu, kalau saya Bu ini juga sementara masih buat diagram Vismonya yang negatif Bu. Oh iya. Tapi hampir sama, tetapi mungkin lebih singkat saya yang buat Bu. Nanti saya share screen-nya gimana nih juga belum bisa ya. Kalau nanti Niki Pak. Di grup aja enggak apa-apa. Oke, Di grup oh WA. gitu. Oh ya nanti saya kirim ke grup aja, nanti dicari yang paling sesuai atau nanti cari yang lebih bagus gitu loh Bu. Ya, siap. Mungkin sama, cuma lebih singkat poin-poinnya saja yang saya ambil. Nanti saya share diagram Fishbone-nya sama apa itu yang faktor penyebabnya itu nanti Bu. Nomor 2 dan 3 jadi untuk yang negatif. Ya, siap. Terus untuk yang negatif tadi Pak Hakim ya tadi. Pak siapa tadi? Pak Fatoni atau Pak Pak Fatoni. Hakim tadi? Pak Fatoni, Pak. Pak Fatoni. Kira-kira yang nomor 4 itu mengarahnya kemana Pak? Ntar saya analisis soalnya, belum lihat soalnya. Halo, tes. Ya, berarti masih sampai di nomor 3 ya Pak Fatoni? Iya. Oh iya, enggak apa-apa. Mungkin ada, kalau Pak Novan tadi sudah sampai nomor 4? Tempat itu kan batas mengunggah. Pertanyaannya kan hanya di 2 dan 3. Iya. Oh iya, Pertanyaannya yang ada di 3. Iya. Maksudnya paham saya Bu. Yang nomor 2 dan 3 itu kan itu saya buat diagram Fishbone-nya, kemudian saya buat faktor penyebabnya sekalian. Jadi nyambung antara diagram Fishbone dengan faktor penyebabnya. Oke, siap. Mahir ini Mas. Mantap Pak Novan, mantap. Mantap kok tadi iki penting garap iki. Betul. Penting garam, Penting manis. urus bareng ya. Oke, siap. Poso nih, Pak.
Oke. Terus ini sudah ya, berarti itu kita sepakati yang buat siapa, Pak Nafi Gunaning. atau siapa tadi? Naning. Setuju. Gunaning mawon. Setuju. Oke siap, nggak apa-apa. Maten ya, ada lagi yang perlu dibahas? Sama Bu, ini kan notulensinya sedikit sekali. Tadi kan sudah banyak di Pak Cagim sama Pak Novan, kemudian masukan dari Pak Fatoni. Mungkin dari share screen tadi materi bisa Bu ya, Iya. untuk notulensinya. Ya, nanti pokoknya yang share screen tadi dikirim di WA grup semua, terus notulennya Pak Rifai juga dikirim. Oke, siap Bu. Ya. Siap, Ya. Bu. Tulisan sedikit aja Bu ya. Nah, Ya, tulisannya sedikit karena tadi lebih terfokus ke materi yang di-share. Nah, gitu. ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, siap. Seadanya, ya. Sudah ada yang ditanyakan lagi? Untuk anu, Bu. Tugas Pribadi pripun, Bu? Ora gambare. Tugas yang mana? Iki kayak tak culuk Tugas rendang. dereng anu nggih. Sing kedua. Di grup sudah di grup sudah diinfokan. Besok Aduh, Yang nggih. YouTube toh, Pak? YouTube? Mboten sing tugas hari ini kan Oh, tugas kedua. yang kedua belum di-share. Ini kan jenengan sudah mengerjakan ekin semua belum? Sampun 80% tapi. Sudah. Bu. Ya, enggak sampai ya 90% semua. Mungkin itu beliau masih ribet ya, Anu, karena mungkin apa? Napa? Kan jame Jam. itu puasa anu, Bu. Ya, kemungkinan tadi kan saya sudah japri Pak Ongki. Kalaupun nanti ada tugas, kemungkinan dikumpulkan besok. Jadi enggak terlalu keburu-buru tugas yang kedua. Nggih. Oke, mantap Bu, Oke. mantap. Ya, sudah. Siap. Terima kasih atas Bu Naning. apa? Berarti untuk tugas hari ini tugas kelompok ini, untuk Ya. besok itu tugas individual itu Bu, yang dikumpulkan Bu. Besok ada tugas lagi. Wah, double Bu berarti Bu. Besok satu, Pak. Mantap. Pokoknya tiap minimal satu tugas, Pak. Ya, yang penting setiap hari itu ada tugas. Cuma batas pengumpulan kapan itu belum tahu. Oh iya. Bukan berarti hari ini ndak tugasnya dikerjakan besok enggak ada tugas enggak, tapi besok berarti kemungkinan 2. Besok itu di LMS nggak ada loh Bu itu. Di Iya. LMS. Lu masa Iya. arep tugas ya. Ya, Besok masih itu kayaknya sinkronus saja, cuma Ya, hari ini tuh kan ada kolomnya iya. 2. Pak Ongki tadi WA di grup WA itu katanya di-share besok setelah kita sinkronus. Oh gitu. Oh iya. Itu. Enggak apa-apa. Ya. Kalau di kolom Cek. LMS memang tidak ada tugas, kita hanya sinkronus saja. Mungkin tugas yang besok itu kayaknya jadi satu dengan hari ini. Seperti itu. Tapi Tugas itu itu. ternyata juga pengaruh ya, misalkan kita The world seems small. We can sit Kemarin dari Pak Ongki, sebisa mungkin together. kita tidak melihat soal It's di so WA saja. beautiful. Kan kemarin You ada yang and punya me. pengalaman itu di sini kelompok gitu loh. Kita nggak tahu apa We ya. meant to be Enggak apa. in the great outdoors, Kita ucapkan itu katanya suruh bisa gitu ya. Saya forever free.